Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulpaniko Prastio, NPM C1A023027, kelas 3B, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas mengenai perencanaan pembangunan di Indonesia. Perencanaan pembangunan di Indonesia meliputi 3 pilar utama, yaitu berdasarkan perspektif ekonomi, perspektif sosial, dan perspektif lingkungan. Konsep perencanaan pembangunan berkelanjutan adalah proses perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan agar pembangunan dapat berlangsung. Konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia merujuk pada strategi pembangunan yang mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan berkelanjutan menjadi fokus pemerintah Indonesia, terutama setelah diadopsinya Sustainable Development Goals oleh PBB pada tahun 2015, di mana Indonesia berkomitmen untuk mencapai 17 tujuan yang mencakup pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pendidikan, pengelolaan air, perubahan iklim, serta pelestarian ekosistem darat dan laut. Dalam perspektif ekonomi, pembangunan berkelanjutan di Indonesia berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah. Dalam perspektif ekonomi, pembangunan berkelanjutan di Indonesia terdapat beberapa contoh, di mana salah satunya yakni transisi ke energi terbarukan. Komitmen Indonesia untuk mencapai 23% energi terbarukan dalam bauran energi pada tahun 2025 adalah langkah penting dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Kebijakan ini selaras dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) untuk mendukung keberlanjutan. Transisi ke energi terbarukan dalam perspektif ekonomi dipandang sebagai langkah strategis yang tidak hanya dapat mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memberikan berbagai manfaat ekonomi jangka panjang. Salah satu aspek penting dari transisi ke energi berkelanjutan yakni diversifikasi ekonomi dan pengurangan ketergantungan pada energi fosil. Dengan mengembangkan energi terbarukan, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil seperti minyak dan gas yang selama ini diimpor dalam jumlah besar. Pengurangan impor ini bisa mengurangi tekanan pada neraca pembayaran dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Hal ini terutama penting mengingat fluktuasi harga minyak global yang dapat mengaruhi stabilitas ekonomi negara. Secara keseluruhan, transisi ke energi terbarukan merupakan peluang strategis bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Untuk mencapai keberhasilan transisi ini, pemerintah perlu memperkuat kebijakan, insentif investasi, serta kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat. Salah satu contoh transisi ke energi terbarukan yang sudah ada di Indonesia yakni pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga air di Cirata, Jawa Barat. Dalam perspektif sosial, pembangunan berkelanjutan di Indonesia berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan akses terhadap layanan. Salah satu contoh dari perspektif sosial dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia yakni pendidikan dan kesehatan yang merata. Pemerintah meluncurkan inisiatif seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pendidikan dan kesehatan yang merata memberikan peluang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pendidikan dan kesehatan yang merata adalah kunci utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing. Pemerataan di kedua bidang ini berarti memastikan bahwa semua warga tanpa memandang latar belakang
atau wilayah tempat tinggal memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai. Dalam konteks pendidikan, pemerataan yang mencakup pembangunan infrastruktur pendidikan yang mencakup daerah terpencil, pelatihan berkala bagi tenaga pendidik, dan pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Semua ini bertujuan agar setiap anak memiliki kesempatan untuk berkembang dan mencapai potensi mereka. Di bidang kesehatan, pemerataan berarti menyediakan fasilitas kesehatan, tenaga medis yang memadai, serta layanan kesehatan yang terjangkau atau gratis bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka di daerah tertentu. Program seperti Kartu Indonesia Sehat, KIS, dan pembangunan puskesmas di wilayah terpencil adalah contoh upaya pemerintah untuk mencapai tujuan ini. Dengan pendidikan dan kesehatan yang merata, masyarakat dapat lebih mandiri, produktif, dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Hal ini juga membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dalam perspektif lingkungan, pembangunan berkelanjutan di Indonesia menekankan pada pelestarian ekosistem, pengelolaan sumber daya alam yang bijak, dan pengurangan dampak negatif dari pembangunan terhadap lingkungan. Salah satu contoh dari perspektif lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia yaitu konservasi keanekaragaman hayati. Untuk melindungi spesies langka dan ekosistem yang rentan, Indonesia mengembangkan kawasan lindung, taman nasional, dan program konservasi di berbagai wilayah. Ini adalah langkah penting untuk mempertahankan keanekaragaman hayati. Konservasi keanekaragaman hayati sangat penting dalam perencanaan pembangunan nasional, terutama untuk negara-negara seperti Indonesia yang memiliki kekayaan flora, fauna, dan ekosistem yang tinggi. Melestarikan keanekaragaman hayati berarti menjaga keseimbangan ekosistem, yang pada gilirannya berperan dalam menjaga ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, stabilitas iklim, serta kesejahteraan. Jadi itulah sedikit penjelasan dan pembahasan saya mengenai sustainable development beserta 3 pilarnya. Terima kasih.